Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Nampaknya perjuangan kita semakin berat. Ya, apabila perut dah kenyang nih, maka dia berakibat kepada mata yang di kepala. Jadi mudah-mudahan insya Allah tak ada yang berat. Apabila sudah menikmati pengajian ini, insya Allah akan mudah dan ringan. Ya. Yang ketiga yang akan kita pelajari C, A, B, C. Di A itu kita membahaskan tentang Allah sebagai pemberi rezeki. Kemudian di B itu kita menerangkan tentang kita mengenali, meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Kemudian yang di C ini kita nak tambahkan lagi keyakinan ini melalui kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi melalui kisah nih, dan kisah ini adalah kisah Al-Quran, apabila kita mendapatkan kisah daripada Al-Quran, maka tidak ada alasan untuk tidak meyakininya daripada Al-Quran. Maka kita ambil 6 kisah. Bahasanya 6 itu sudah banyak. Ya. Sebenarnya lebih dari 2 itu sudah banyak. Tapi 6 kita pilih-pilih, yaitu kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Bani Israel, kemudian kisah Maryam, kisah Nabi Zakaria, kemudian kisah Nabi Isa, dan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi kisah ini adalah untuk menguatkan lagi makrifah yang sudah kita dapat. Jangan lepas lagi. Seperti yang ditanyakan tadi, bila dalam bilik pengajian ini kita yakin. Tapi bila dah balik ke rumah, lupa. Atau berbincang, bersembang dengan kawan-kawan, sudah hilang pula keyakinan kita. Sehingga kita menjadi ragu pula semula. Kita ingin dengan kisah-kisah ini semakin mengokohkan lagi makrifah yang sudah kita dapatkan itu. InsyaAllah. Kisah Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim. Ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Terjemahan ayat ini, mungkin semua kita dah tahu cerita ini dan tadi sudah pernah juga kita sampaikan dengan ringkas. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Yang dimasukkan adalah kota Mekah, yang pada masa itu tak ada tanam-tanaman di situ karena tidak ada air. Belum ada, Zam-Zam itu belum ada lagi. Di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Kata di dekat rumah engkau ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim meninggalkan anak itu tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu sedikit pun karena yakin anaknya atau istrinya, anak dan istrinya tidak akan mungkin mendapatkan bencana apa-apa. Tidak akan mati di situ. Karena di dekat rumah Allah pasti
akan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Jadi keyakinannya, ma'rifatullah, ma'rifah, mengenal Allah. Sesiapa yang berada di sisi rumah Allah yang mulia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, memelihara. Keyakinan Nabi Ibrahim dahulu itu yang berterusan sampai pada masa Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Ketika tentera yang datang daripada Yaman, tentera Abraha, tentera yang kuat, jumlahnya ramai, sampai ada yang berkendaraan gajah, Ashabul Fil. Begitu gagahnya tentera Abraha itu sampai ada yang mengendarai gajah. Datang ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib meyakini betul bahwasanya Ka'bah, rumah Allah, tidak akan mungkin boleh dihancurkan. Kerana yang memilikinya tidak akan membiarkannya. Allah sebagai pemilik rumah itu akan menjaga rumahnya ini. Itu berlaku, sentiasa berlaku sampailah ke hari ini, sampai ke hari kiamat. Dajjal boleh sampai ke Mekah itu? Tak boleh. Jadi Allah jaga kota Mekah itu sampai ke hari kiamat nanti. Nah, jadi di sana ada yang melindungi, yang memelihara, yang menjaga kota Mekah itu. Itu diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keyakinan itu tuh ada pada diri Nabi Ibrahim. Maka ketika Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di situ, meskipun di situ tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada orang, tapi Nabi Ibrahim yakin. Itulah yang disebut ma'rifat. Ma'rifat. Yakin bahwasanya anak dan istrinya itu tidak akan mati. Tidak akan terbiar. Tidak akan mendapatkan bencana apa-apa. Maka iman mendahului akal. Kalau akal saja, kalau tidaklah melihat perintah Allah itu dengan iman, tak akan mungkin Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Nah, istri pula ketika mendengarkan Nabi Ibrahim yang memerintahkannya untuk tinggal di situ bersama dengan anaknya, istri Nabi Ibrahim memandangnya pula dengan iman, bukan dengan akal, apalagi dengan nafsu. Apa perkataan Siti Hajar? Wahai suamiku, Nabi Ibrahim, siapa yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menjawab, Allah. Kalau Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tidak akan membiarkan kami. Bermakna menjawab itu dengan iman. Nah, iman, menjawab dengan iman itu yang disebut dengan ma'rifah. Tentang rezeki, kalau sudah ma'rifah, yang memberi rezeki adalah Allah, maka apa susahnya bagi Allah untuk memberikan rezeki di tempat yang kering, kerontang itu? Tak susah. Tak turun hujan dari langit. Allah boleh mendatangkan air bukan dari langit. Allah boleh mendatangkan air daripada perut bumi. Tapi di sana gunung-gunung batu. Di sana di Mekah itu, gunung kita lihat gunung batu. Tak ada air sama sekali. Lembah ada, lembah kering. Maka disebut biwadin, di lembah ghairi zizar'in, tidak ada tanaman. Biasanya lembah tempat yang rendah ada tanaman. Tapi di kota Mekah lembah tak ada tanaman. Kering. Tapi apabila Allah berkehendak, Allah pemberi rezeki, berkehendak memberikan rezeki,
daripada bumi, maka tak susahlah bagi Allah untuk memancarkan air dari dalam perut bumi Mekah itu. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan buktinya sampai hari ini ada telaga Zam-Zam itu. Dan hanya satu itu pula cuma di kota Mekah. Ada lagi telaga yang lain di kota Mekah? Tak ada, satu itu saja. Bermakna bukti jelas bahwasanya Allah sebagai pemberi rezeki. Dahulu kepada Nabi Ibrahim. Sekarang kepada siapa? Ini mesti bawa kepada diri kita. Mudah-mudahan kita pun juga demikian. Kita mengharapkan ada rezeki pula yang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, disebabkan kerana kita ini mengenal Allah, makrifah. Kerana makrifah kita kepada Allah pemberi rezeki, itulah Allah bagi rezeki itu kepada kita. Jadi yang mau kita apa ini, supaya jangan kita terpedaya. Ini saya dapat rezeki ini karena ilmu saya, kerana saya punya pengalaman banyak, saya punya sahabat, mungkin keturunan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi kita memahaminya dengan keimanan kita. Bahwasanya kita mendapat rezeki itu adalah kerana Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu yang penting tuh. Kita mendapat rezeki adalah kerana Allah memberikan rezeki itu kepada kita. Kalau sampai ke tahap seperti itu, Allah bagi banyak, alhamdulillah. Allah bagi sedikit, Allah tak bagi, dah masuk kaji tu dah tu. Itulah dia kaji tu. Tapi itu mudah dengan mengucapkannya. Cobalah nanti. Tapi kita berharap lah. Paling tidak ilmu dah dapat sekarang. Jadi bila berlaku apa-apa dalam hidup kita, kita sudah punya bekal untuk menghadapi ujian yang kita akan jalani. Mudah-mudahan kita berjaya lah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunan. Mengapa kata sebahagian? Karena Nabi Ibrahim ada istri Siti Hajar, ada lagi istri Siti Sarah. Siti Sarah tetap ada di Palestina. Ya, dapat anak pula dari Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Inilah yang jadi perhatian kita itu. Yang makrifah itu di sinilah. Yaitu di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Ini dia tujuan. Bila rezeki sudah kita dapatkan, buah dari makrifah kita kepada Allah. Untuk apa rezeki itu? Untuk apa rezeki itu? Untuk beribadah kepada Allah. Yaitu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Buah-buahan, tadi air sudah, terpancar air, Zam-Zam. Tapi kita lihat tidak, ada kebun korma kan di kota Mekah itu? Mana? Ada. Ada kebun anggur di kota Mekah? Kebun rambutan ada? Tapi ada tak sampai rambutan ke sana? Semua buah yang ada di muka bumi ini, dari barat, semua sampai ke kota Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim ini. Karena Nabi Ibrahim mengatakan buah-buahan, bukan satu jenis buah, tapi segala macam buah-buahan sampai ke sana. Durian sampai juga? Sampai. Meskipun berwarna lempuknya saja. Sampai juga. Karena dilarang untuk dibawa ke sana. Jadi dari seluruh dunia sampai buah-buahan ke sana karena Allah pemberi rezeki. Silakan tumbuhnya di mana-mana buah-buahan tersebut. Tetapi buahnya sampai ke kota Mekah. Ini adalah rezeki yang berlimpah namanya. Yaitu rezeki itu tidak terhasil dari
negeri Mekah itu saja, tapi dia terhasil dari luar negeri Mekah, kemudian sampai ke kota Mekah. Di negeri kita ini kita tak nampak buah tuh. Tapi bila kita sampai ke Mekah tuh, semua ini daripada mana ini? Baru kali pertama nih saya lihat nih buah ini di sini. Kita tanya, rupanya daripada Asia apa yang Rusia, yang kita tak tahu tah namanya apa itu. Macam-macam buah. Jadi semakin meyakinkan kita bahwasanya Allah adalah pemberi rezeki. Fokus di situ. Ini boleh pakaikan lagi pada yang lain. Semakin yakin kita bahwasanya Allah pemberi kesembuhan. Itu kalau kaitan dengan penyakit. Semakin yakin kita Allah sebagai pemberi kemenangan. Itu berkaitan dengan apa? Peperangan. Peperangan. Nah, dapat satu kisah. Kisah yang kedua lagi. Kisah Bani Israel. Surah Al-Baqarah ayat 71. Sebenarnya banyak kisah Bani Israel nih. Ada yang sudah terkenal itu kisah Manna dan Salwa. Tapi kita tak ambil yang Manna Salwa ini. Kita ambil kisah, karena Manna dan Salwa ini kan menyeluruh kepada Bani Israel. Ada kisah rezeki yang jatuh ke tangan seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan ia memiliki seorang anak, berarti anak yatim. Kisah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 71 ini. Sudah tahu cerita ini kan? Tak tahu, cerita lembu betina. Kaitan dengan rezeki di mana? Apa ceritanya? Jadi ceritanya wanita itu memiliki suami yang berpesan karena ia merasakan bahwasanya ia akan meninggal dunia, maka ia berwasiat, wahai istriku, anak masih kecil, aku tinggalkan ada satu harta nih, yaitu lembu yang masih kecil. Lembu masih kecil, anak lembu betina masih kecil. Kamu tak akan mampu mengurusi lembu ini, karena anak kita mesti juga asuh. Maka pesanku kepadamu, wahai istriku, lepaskan anak lembu ini ke dalam hutan. Maka sang istri ini pun ketika suaminya telah meninggal, dibawa jalan anak lembu itu ke tepi hutan, kemudian dia lepaskan seperti pesan suaminya. Apa kata sang istri ini? Ya Allah, sebagaimana pesan suamiku, bahwasanya aku melepaskan anak lembu ini ke dalam hutan. Pesan suaminya dulu, serahkan urusan anak lembu di dalam hutan itu kepada pemiliknya. Siapa pemilik anak lembu yang sebenarnya? Allah. Serahkanlah kepada Allah. Maka seperti itu pula lah istri ini, menyampaikan, wahai ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, suamiku berpesan bahwasanya anak lembu ini aku serahkan kepadamu ya Allah dalam pengurusannya. Kemudian suaminya juga berpesan, nanti kalau kamu wahai istriku menghendaki, menginginkan kembali lembu tersebut, pergi lagi ke tepi hutan di tempat kamu melepaskannya, panggil saja kembali. Maka niscaya lembu itu akan datang kepadamu. Udah tahu cerita ini kan? Tak tahu. Ini cerita lembu betina yang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini ceritanya ini. Karena ada Al-Baqarah ini. Berjalan waktu,
anak wanita ini, istri yang ditinggal ini sudah besar. Apabila sudah besar, maka si ibu ini menyampaikanlah kepada anaknya, ada pesan ayahmu dulu. Kalau kita memerlukan lembu itu, maka pergi ke tepi hutan, panggil saja. Wahai anakku, pergilah kamu ke tepi hutan, maka panggillah lembu yang dahulu aku lepaskan itu. Seperti pesan ayahmu dulu. Maka si anak pun pergilah ke tepi hutan. Seperti pesan ayahnya, dia pun memanggil lembu itu. Dan lembu itu sudah besar sekarang. Bukan anak lembu lagi. Tapi tidaklah tua betul. Dan tidaklah muda betul. Jadi pertengahan. Tidak tua dan tidak muda. Dan warnanya kuning. Keemasan. Dan tidak pernah dipergunakan untuk membajak sawah. Karena dalam hutan. Dia bebas di dalam hutan sana. Maka ketika si anak memanggil, datanglah lembu itu. Datang lembu dan dibawa balik. Ketika dalam perjalanan balik ke rumah, datang Bani Israel. Karena Allah memerintahkan Bani Israel melalui Nabi Musa supaya menyembelih seekor lembu. Tapi Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa, lembunya lembu laki-laki jantan kan atau betina? Maka Allah memberikan jawaban setelah Nabi Musa bermohon kepada Allah. Bani Israel bertanya, ya Allah, ini lembunya jantan atau betina? Allah memberikan jawaban, lembu itu lembu betina. Berarti lembu jantan kalau disembelih tidak memenuhi syarat. Mesti lembu betina. Sudah ada dapat lembu betina. Lembu betina ini warnanya apa? Warnanya kuning. Jawaban daripada Allah. Jadi warna yang lain dari kuning tak boleh. Tidak memenuhi syarat. Masih juga bertanya Bani Israel. Umurnya. Maka dengan umurnya tidak tua dan tidak pula muda. Maka dikatakan, kalau seperti itulah syaratnya, betina, kuning, tidak tua, tidak muda, maka susah mencarinya dan dikatakan hanya satu saja pada masa itu ada. Yaitu yang dilihat oleh Bani Israel tuh. Ketika si anak membawa lembu betina itu balik ke rumah dari tempat dia di dalam hutan. Ini berkaitan dengan rezeki nih. Ini belum sampai lagi ke rezeki. Yang berkaitan dengan rezeki adalah Bani Israel pun meminta kepada anak itu, inilah dia lembu betina yang diperintahkan oleh Allah untuk kami menyembelihnya. Maka juallah kepada kami, kata Bani Israel nih. Meminta kepada anak tersebut. Kata si anak, enggak, saya tak akan jual. Apa sebab? Ini bukan milik saya saja. Ini milik mak saya juga. Karena ini adalah warisan. Kalau warisan kan mak dapat, anak juga dapat. Kemudian lagi pula, ini mesti izin mak. Tak cukup dengan saya saja. Bani Israel ini takut kalau si anak ini tak mau jual. Karena kalau tak mau jual, maka tidak jadi menjalankan perintah Allah untuk menyembelih lembu betina itu. Akhirnya dipujuklah anak ini dengan meninggikan harga. Tapi anak ini tak terpujuk kerana menyadari bahwasanya harta itu, lembu itu bukan lembu miliknya saja. Mesti dapat izin maknya juga. Kerana ahli keluarga ini ahli keluarga yang taat kepada Allah. Maka dalam tafsir dikatakan keistimewaan keluarga ini, suami yang telah meninggal itu pada masa dahulu kerana menjaga diri dari mengambil harta yang bukan miliknya. Maknanya hanya mengambil yang miliknya saja. Menjaga kehalalan dan keberkahan harta yang dimiliki. Biarlah sedikit memiliki harta. Asalkan harta yang sedikit itu harta yang halal dan harta yang berkah. Jadi Bani Israel ini mengiringi anak inilah sampai ke ibunya, kepada maknya. Sampai di hadapan ibunya, kata ibunya, kami tak nak jual lembu ni.
Bani Israel pujuk, kalau tak jual kami tak boleh menjalankan perintah Allah. Kerana dipujuk terus, maka si ibu ini menetapkan harganya. Harga itulah sebagai rezeki yang berlimpah. Harganya adalah tak seperti harga lembu betina yang biasa. Harganya adalah kulit lembu itu nanti ditimbang berapa beratnya kulit lembu itu. Maka dihargakan dengan emas seberat kulit lembu itu. Satu ekor lembu berapa kg kulitnya itu. Maka dihargai dengan emas seberat kulit lembu itu. Satu ekor lembu tak pernah diasuh, tak pernah dijaga, tetapi dijual dengan harga yang tinggi. Kerana Allah ingin mengkayakan ibu dan anaknya itu dengan kebijaksanaan dari sisinya. Itu yang hikmah kita sebut tadi itu. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan kebijaksanaan. Kerana Allah mengenal kepada siapa diberikan rezeki itu. Kepada siapa tadi rezeki diberikan? Rezeki yang berlimpah itu kepada hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerelaan, dengan kesukaan, dengan ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kepada siapa harta berkah atau rezeki yang banyak berlimpah itu diberikan dengan kebijaksanaan daripada sisinya. Nah, ini dia kisah dari kaum Bani Israel, yaitu kisah ibu dan anak yang mendapatkan rezeki berlimpah disebabkan kerana mereka makrifah mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengapa kita tak ambil manna dan salwa? Karena manna dan salwa sifatnya umum. Tapi kalau disebut lembu betina ni, dia lebih khusus kerana kepada ibu dan anak yang menjaga harta benda mereka. Memastikan harta benda yang mereka miliki itu adalah yang halal saja. Yang mereka miliki saja. Ini Bani Israel. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ini satu ayat yang kita ambil. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina, lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Hampir saja ini salah satu di antara penjelasan ulama tafsir, hampir saja karena tidak ada yang seperti itu sifatnya kecuali yang satu ekor itu saja. Pertanyaannya adalah siapa yang merencanakan semua itu? Itu tidak ada campur tangan manusia. Belum juga yakin lagi Allah sebagai pemberi rezeki dan yang mengaturnya sedemikian rupa. Maka terjuallah lembu betina itu dengan harga yang tinggi. Yang keluarga tadi miskin, sekarang menjadi kaya raya dalam masa yang sangat singkat serta-merta. Kaya raya. Kalau nak ternak sapi, lembu itu yang sebesar itu, kemudian lembunya lembu biasa, terjual berapa? Kalau satu ekor itu, maka boleh jadi harganya ini ratusan ekor.
dengan berbanding dengan yang lembu betina biasa. Kisah yang ketiga. Nah, ini kisah lebih terkenal lagi nih, yaitu kisah Maryam. Siapa tahu? Rezeki yang berlimpah berkaitan dengan makrifah Maryam. Maryam yang telah mendapatkan makrifah. Bila berlaku? Di mana berlaku? Seperti apa berlaku? Surah Ali Imran. Ayat yang ke-37. Kalau kisah nih kisah Al-Quran, berarti tidak ada alasan untuk menolaknya. Tak boleh meragukannya. Karena kisah Al-Quran kisah benar. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Rezeki. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Apa penutup ayat? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau dengan kisah Maryam ini tak juga lagi yakin atau tak tahu lagi nak buatnya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar. Karena mak Maryam ini berharap anak yang dilahirkannya laki-laki. Rupanya lahir perempuan. Itu Maryam. Tapi tetap juga dinazarkan. Allah terima Maryam ini sebagai nazar orang tuanya. Nazar yang baik. Dengan penerimaan yang baik. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemani Maryam di mihrab, mihrab perempuan itu di belakang. Kalau mihrab untuk laki-laki di tempat ibadah itu di hadapan. Mihrab, mihrab yaitu tempat yang utama. Kalau Baitul Maqdis itu seperti inilah. Di sini mihrab yang untuk laki-laki. Mihrab perempuan di belakang sini. Di belakang sini. Dan kalau kita lihat Baitul Maqdis yang ada sekarang, ada yang mengatakan itu di dekat apa itu? Di kakinya Bukit Tur Sina. Ada juga di situ. Kononnya di sana juga Maryam terdiam. Kalau disebut Baitul Maqdis 2 tingkat, maka mihrabnya perempuan itu di bahagian belakang, di bahagian atas. Sehingga tak dilihat oleh orang. Disitulah Maryam beribadah. Daripada kecil lagi. Mulai dari kecil lagi disitulah. Tak ada kemana-mana. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab ini, Nabi Zakaria menjumpai di hadapan Maryam itu ada rezeki. Yang rezeki itu tak ada Nabi Zakaria yang bawa. Karena Nabi Zakaria yang memeliharanya. Dan rezeki itu pula tak sama dengan yang ada di pasar atau di rumah-rumah penduduk. Karena apabila seperti buah-buahan, rezeki itu berbeza dengan buah-buahan yang ada pada musim itu. Sehingga dikatakan yang diberikan kepada Maryam yaitu buah-buahan yang diberikan di musim sejuk, yang diberikan itu yang di musim panas ya. Ketika diberikan di musim panas, yaitu buah-buahan yang ada di musim sejuk. Maka ketika itu Nabi Zakaria pun bertanya, ini daripada mana datangnya? Kalau daripada pasar atau daripada kebun, siapa yang membawa? Tetapi ini bukan dari pasar, bukan dari kebun. Dari mana datangnya rezeki ini, wahai Maryam? Apa jawaban Maryam?
Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, jawaban Maryam itulah yang ma'rifah. Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Tanpa hisab maknanya tanpa dapat dikira, tanpa dapat dihitung. Tak terfikir oleh manusia. Rezeki itu boleh sampai ke hadapan Maryam tanpa ada sesiapa yang membawanya. Agak-agak nih yang di atas meja ini, kalau kita langsung turun daripada langit, macam mana agak-agak? Kita akan terkejut. Tadi ketika kita di pagi hari tak ada satupun makanan di atas meja nih. Sekarang mengapa nih? Banyak betul nih. Daripada mana datangnya? Kita akan terkejut. Maka Nabi Zakaria pun bertanya, wahai Maryam, dari mana datangnya ini? Maryam menjawab, dari sisi Allah. Maka daripada ayat ini, kesimpulan berkaitan dengan tajuk kita adalah, apa sebab Maryam mendapatkan rezeki yang berlimpah itu? Kita sebut rezeki itu adalah berlimpah lah itu. Sebab rezeki itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung. Mungkin bentuknya sama, tapi mungkin bentuknya saja yang sama. Tapi khasiatnya, nilainya pasti berbeza karena datangnya daripada sisi Allah. Nah, apa sebab rezeki itu diberikan kepada Maryam dari sisi Allah langsung? Sebabnya adalah kerana Maryam yang ma'rifah kepada Allah. Agak-agak lah. Ini kita dah belajar dari pagi tadi nih. Ma'rifah kepada Allah berkaitan dengan rezeki. Kalau kita pejamkan mata sekejap saja, langsung tidur. Nah, ini berkaitan dengan rezeki. Bila kita tutup saja mata sekejap saja, agak-agak lah dalam hitungan tak sampai 1 menit, agak-agak boleh bertumpuk tidak buah-buahan di atas meja kita ini dari berbagai macam jenis. Boleh, boleh tidak? Pertanyaannya boleh ke tidak? Boleh, nak coba? Ya, boleh. Mengapa tak boleh? Kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, susahkah bagi Allah untuk mendatangkan sekelip mata? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Inilah dia yang tauhid itu. Maka pengajian kita ini lebih kepada pengajian tauhid. Tidak susah bagi Allah. Apa? 1 minggu yang lepas lah, saya dapat berita dari Umi bahwasanya ada dahulu peserta kuarantin tahfiz Al-Quran kita yang terkena penyakit kanser, terkena penyakit kanser. Kemudian dia ikut membaca, menghafal Al-Quran di tempat kita. 2 bulan 1 bulan. 1 bulan. Selepas 1 bulan, dia periksa semula ke doktor. Kemudian doktor mengatakan, apa yang ibu buat ni? Tak ada lagi kanser. Sekarang ibu tu buat 1 buku. Buku pengalamannya itu. Yang sudah ditetapkan dia telah terkena penyakit kanser dan tiba-tiba penyakit itu sudah hilang. Tidak ada buat pembedahan apa-apa. Tidak ada buat treatment apa-apa. Tiba-tiba hilang saja. Boleh berlaku? Boleh. Apa yang tak boleh? Apabila yang menghendaki adalah
Allah. Karena apabila Allah berkehendak untuk menghilangkan penyakit itu serta-merta, tanpa usaha pun. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi bila Allah menghendaki tanpa usaha pun boleh berlaku? Boleh. Mengapa tidak? Tinggal lagi sekarang makrifah ke tidak? Nah, itu kuncinya untuk kita. Ibu itu sudah dapat pengalaman lah. Mudah-mudahan pengalaman itu menambahkan keyakinannya sehingga dia lebih bersyukur lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita pula sekarang pengalaman apa pula yang Allah akan beri kepada kita. Nah, kita berharap adalah pengalaman yang luar biasa. Kalau pengalaman yang biasa-biasa ini biasa-biasa saja. Tapi kalau ada pengalaman yang luar biasa yang Allah bagi, mudah-mudahan dengan pengalaman yang luar biasa itu meneguhkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kepada Allah itulah yang disebut dengan ma'rifah. Ini diulang-ulang ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Ini apa benda nih? Ma'rifah ini tauhid. Ketika Nabi Zakaria mendengar daripada mulut Maryam bahwasanya rezeki yang ada di hadapannya itu adalah langsung dari sisi Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria selepas itu? Yang keempat kisah Nabi Zakaria. Tadi surah Ali Imran ayat berapa? Ini surah Ali Imran ayat berapa? Dia berurutan ini. Tadi 37. 37 kisah Maryam. 38 kisah Nabi Zakaria. Mengapa dibuat berurutan? Karena dua kisah ini berlaku secara berurutan, bukan dalam masa tempoh yang lama antara dua kisah ini. Berurutan. Setelah Nabi Zakaria mendengar daripada Maryam, ini rezeki dari sisi Allah, maka Nabi Zakaria pun bertambah keyakinannya. Kalau Maryam boleh dapat rezeki berupa makanan langsung dari sisi Allah, maka saya pun juga boleh dapat anak langsung dari sisi Allah. Maka tadi mihrabnya Maryam di mana? Belakang. Karena perempuan. Mihrab laki-laki di mana? Langsung saja Nabi Zakaria pergi ke mihrab yang ada di hadapan. Nah, inilah di ayat yang ke-37. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa pula kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah. Di sana di mana? Di mihrab. Mihrab tempat ibadah, tempat munajat. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Ini yang berdoa ini. Umurnya dah tua. Yang berdoa ini istrinya mandul. Kalau yang berdoa itu masih muda dan istri boleh melahirkan, tak ada masalah apa-apa, berdoa macam ini biasa. Tapi ini yang berdoa sudah tua dan istri pula mandul. Bila perempuan tersebut mandul? Kalau tak boleh melahirkan. Kalau tak boleh melahirkan mandul. Kalau masih boleh melahirkan, itu bukan mandul itu. Wa mraati aqir, dan istriku adalah mandul. Tapi meskipun Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya pula mandul, Nabi Zakaria tetap makrifah. Apa itu makrifah itu? Mengenali Allah, meyakini Allah sebagai pemberi rezeki berupa anak. Berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa.
Dapat anak? Dapat. Tak menunggu lama. Tak menunggu lama. Tidak menunggu Nabi Zakaria selesai sholat. Nabi Zakaria sholat, ketika berdiri, datang malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan ketika Nabi Zakaria berdiri sholat di mihrab, maka malaikat pun datang. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Ada kabar gembira untukmu, wahai Zakaria. Kamu dapat anak. Anakmu itu namanya Yahya. Allah terus langsung beri nama anak itu. Nama anak itu adalah Yahya. Pergilah balik ke rumah. Jumpai istri. Jumpai istri, kata istri, ini macam mengandung anak aku ini. Iya betul. Karena malaikat dah beritahu tadi. Bahwasanya Allah memberikan anak kepada kita. Itu rezeki biasa atau rezeki banyak? Rezeki luar biasa, rezeki yang cukup atau melimpah? Melimpah. Apa sebab dapat rezeki yang berlimpah? Ma'rifah. Nah, itu tajuk. Tajuk itu jangan lupa tuh. Nanti pergi mana-mana lupa tajuk. Ini biasa pengajian panjang pengajian. Tajuk lupa. Kita tak boleh pergi mana-mana boleh, tapi tajuk jangan lupa. Karena kita berangkat dari tajuk tuh. Yaitu dengan ma'rifah rezeki berlimpah. Nanti selepas ini boleh langsung bagi syarahan kat mana-mana. Kita dengar pengajian sini, nanti sampaikan pula. Kalau ada yang tak datang, apa penyampaian di sana tuh? Rezeki berlimpah apabila kita ma'rifah. Macam mana tuh? Saya tak faham. Duduk kat sini, saya bagi tahu. Ya, bagi tahu. Bagi syarahan. Sudah berapa kisah? 4. Kita tambah satu lagi kisah. 5. Agak-agak lah. Ini sebelum sampai ke Nabi Isa nih. Kita dulu sekarang. Kita sekarang nih. Agak-agak lah kita nih. Kalau kita berdoa, ini sekarang tak ada makanan. Kita nak, kalau kita makan nasi, lauknya apa? Yang kita suka. Yang mewah. Kambing bakar. Oh, oke lah. Udang. Ya, Kapten, udang. Udang galah. Silakanlah sebut apa saja lauk untuk makan kita itu. Tapi tak ada sekarang ini, di atas meja tak ada, kosong. Kemudian kita berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan daripada langit ya Allah. Yang lauknya ini, ya Allah. Agak-agaklah kalau kita berdoa macam itu, yakin ke tidak akan berlaku seperti yang kita minta tuh? Ini sebelum dibawa kepada Nabi Isa lah, kita bawa pada diri kita dulu sekarang nih ya. Nabi Isa kerana yakinlah maka ia berdoa. Kalau tak yakin dia tak akan berdoa. Kerana pelik. Macam mana boleh makanan terus turun daripada langit? Kalau dihidangkan daripada dapur sana biasa. Tapi yang diminta ni yang turun daripada langit langsung. Mengapa Nabi Isa meminta makanan yang turun dari langit? Sebab Nabi Isa sudah sampai ke tahap makrifah kepada Allah pemberi makanan. Ini yang kita sebut makrifah tingkat tinggi itu. Surah Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'
takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit. Yang diminta itu yang dari langit. Karena itu yang istimewa untuk apa? Akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau ya Allah. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi rezeki yang diminta oleh Nabi Isa itu adalah rezeki berdasarkan makrifah yang beliau miliki. Keenam. Kisah yang keenam. Sudah pukul berapa nih? 15.24. Kita sholat asar pukul berapa? Hampir pukul 16. Nanti 10 menit sebelum pukul 4 kita boleh. InsyaAllah. Nabi Muhammad SAW. Ini terlalu banyak lah untuk disebut. Tapi kita ambil satu je lah. Yaitu yang ada dalam surah Ad-Duha saja. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. 3 pemberian Allah dalam satu surah ini. Isinya mengingatkan Rasulullah. Bukankah dia, wahai Muhammad, mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ayah dah meninggal. Ayah Nabi itu dah meninggal sebelum Nabi lahir. Nabi lahir sebagai anak yatim. Belum besar pula, ibu pula meninggal. Yatim piatu. Ayah itu, orang tua itu adalah untuk menjaga anak. Sekarang yang menjaga itu sudah meninggal. Siapa yang menjaga Rasul? Nah, ini dia. Yang menjaga Rasul adalah Allah. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Tuhan yang sebenarnya, Tuhan adalah yang billadzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Nikmat rezeki yaitu berupa wahyu dari Allah. Itu rezeki itu lebih berharga lagi lah. Rezeki berupa pengasuhan ketika masa kanak-kanak. Kemudian rezeki berupa bimbingan apabila sudah dewasa, umur Nabi sudah 40. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Kalau sudah cukup, kaya lah. Karena kaya itu adalah yang sudah merasa cukup. Allah beri kecukupan kepada Rasulullah. Ini adalah rezeki daripada sisi Allah kepada Rasulullah. Ayat ini untuk mengingatkan Rasul, jangan sekali-kali lupa. Maka kepada kita pula, jangan sekali-kali lupa bahwasanya yang kita terima pada hari ini adalah rezeki daripada Allah. Maka bila kita ingat, kita tahu, kita yakin, kita telah mendapatkan makrifah tentang Allah sebagai pemberi rezeki, mudah-mudahan makrifah kita itu akan membuahkan lagi rezeki-rezeki yang nilainya lebih tinggi lagi. Itu yang kita harapkan. Kalau boleh menjelang meninggal dunia, kita dapatlah melihat tanda kekuasaan Allah melalui rezeki yang kita terima. Karena kita ingin melihat tanda kekuasaan Allah itu dalam hidup kita sendiri. Ini dalam hidup Nabi ada kita jumpai. Dalam hidup Nabi Zakaria ada, dalam hidup Nabi Isa ada.
dalam hidup kita apa? Nah, kita mau yang berlaku dalam hidup kita itu biar terasa, supaya kita merasakan pula kehadiran Allah itu dalam hidup ini. 6 kisah, semua daripada Al-Quran, yang insya Allah menghantarkan kita untuk mendapatkan ma'rifah tentang Allah sebagai pemberi rezeki. Bagaimana? Yakinkah Allah sebagai pemberi rezeki? Kalau tak yakin? Kalau tak yakin juga, inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti dah mati. Apanya yang mati? Hati sudah mati. Kerana sudah diberikan roh untuk menghidupkan hati itu. Roh. Hati itu apa? Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai roh. Sudah kisah-kisah Al-Quran yang disampaikan sebagai roh untuk menghidupkan. Tak juga yakin lagi. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kita harapkan insya-Allah melalui pengajian ini bertambah ilmu kita, bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian mudah-mudahan apabila Allah pilih kita sebagai yang menerima rezeki dari sisinya, maka mudah-mudahan rezeki yang kita terima itu adalah rezeki yang menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Setelah ini habis dah, selesai dah. Yang keempat lagi, menjemput rezeki. Ini tajuk berikutnya, tapi nantilah nih. Tajuk yang ketiga dulu. Menjemput rezeki, berarti rezeki itu dah ada. Kalau disebut menjemput rezeki, berarti rezeki itu sudah ada sekarang? Dan ini kita guna kata menjemput. Menjemput rezeki, berarti rezeki itu sudah ada? Sudah, jangan ragu-ragu. Sudah ada belum? Sudah. Tapi belum sampai ke tangan kita. Perlu dijemput. Macam mana nak jemput? Tunggulah sekejap lagi lah pengajian tu. Yang keempat. Nantilah. Baik, mana yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Macam mana kita nak mengetahui yang rezeki itu? Nah, lawan baik ni apa? Buruk. Tanyakan ya langsung macam ni. Macam mana nak tahu rezeki itu baik ke atau buruk ke? Tapi tak berani nak kata buruk. Boleh menggunakan kata ujian. Tak, ujian itu dah lain lagi. Ini kata dah lain lagi, ujian. Tadi makna rezeki ini apa? Apa bezanya dengan nikmat? Nah, ini dah. Kerana makan siang tadi dah lupa dah. Rezeki ini kaitannya dengan apa? Munafaat. Yang bermunafaat. Apabila rezeki itu bermunafaat, berarti rezeki itu ada rezeki yang buruk. Mana ada rezeki itu baik? Karena rezeki itu adalah yang bermanfaat. Bermakna rezeki itu baik. Berikutnya lagi. Ini kita nak bawa, mungkin yang difahami ini ada kata
Ada rezeki itu yang mendatangkan kesusahan, ada rezeki itu yang mendatangkan malapetaka. Dulu ketika tak ada harta benda, suami istri itu aman-aman saja. Tapi setelah dapat harta banyak, jadi bergaduh. Jadi rezeki itu baik ke buruk? Nah, nak memahami kata buruk nih. Ya, ya, tadi saya sudah nak tulis tadi ada Allah, kemudian ada kita manusia. Allah bagi rezeki kepada manusia. Semua pemberian Allah itu adalah baik. Semua pemberian Allah itu adalah baik. Semua pemberian Allah itu adalah bermanfaat. Semua pemberian Allah itu ada faedah di dalamnya. Tak ada yang buruk. Semua baik. Yang menjadikan rezeki itu baik, tetap baik. Dan yang merubah rezeki itu dari baik menjadi buruk ke atasnya adalah manusia itu sendiri. Bermana kalau manusia itu sendiri berkaitan dengan apa? Sikap. Sikap manusia. Kalau manusia itu bersyukur atas rezeki yang ia terima, Allah akan jaga rezeki itu. Kebaikannya akan dijaga, bahkan ditambah-tambah rezeki itu. Itu sudah menjadi janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi ketika rezeki yang diterima itu sikapnya mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, seperti siapa tadi? Qarun. Menyombongkan diri, itu sikapnya. Menyombongkan diri, maka harta itulah ke atas dia menjadi siksaan. Dia disiksa dengan hartanya itu. Sengsara dia dengan hartanya. Yang berkuasa, sengsara dia dengan kuasanya. Apa saja yang ia jalani dalam hidup akan menyusahkannya, menyengsarakannya. Padahal pemberian-pemberian Allah semua itu. Tetapi pemberian Allah itu buruk ke atasnya disebabkan karena sikapnya terhadap rezeki yang ia terima itu. Nah, sekarang bertanya kembali. Setelah kita paham nih, ini dia apanya? Apa itu? Hakikat daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan manusia nanti memilih sikap bersyukur atau memilih sikap kufur, itu adalah sebagai apa? Ujian. Ujian berkaitan dengan harta benda. Siapa yang berjaya dalam ujian Allah berkaitan dengan rezeki yang ia terima, yang bersyukur. Siapa yang gagal dalam ujian berkaitan dengan rezeki yang ia terima, yang kufur, yang menyombongkan diri, yang bermaksiat dengan rezeki tersebut. Berarti siapa yang mesti dipersalahkan berkaitan dengan rezeki? Pemberi rezeki atau penerima rezeki? Penerima rezeki. Nah, itu sebabnya tadi yang kaum Qarun tadi itu, yang berangan-angan ingin mendapatkan harta seperti mana yang diberikan kepada Qarun. Nah, ketika itu barulah dia menyadari bahwasanya kalau kita diberi harta sebanyak mana yang diberikan Qarun, ketika itu kita tak berjaya dalam ujian seperti Qarun, menyombongkan diri pula, maka pastilah nasib kita sama dengan yang ditetapkan ke atas Qarun. Nah, berarti mana mau? Banyak harta atau sedikit harta? Qarun banyak harta, kemudian dia menjadi sombong, kemudian dia dibenamkan
ke dalam bumi, dan sampai hari ini setiap hari terus dia dibenamkan. Dan dia meronta-ronta setiap hari. Sampai hari kiamat dia terus dibenamkan karena hartanya yang banyak. Karena banyak hartanya lah ia menjadi sombong. Maka mana mau, banyak harta atau sedikit harta? Oh, tetap juga pertanyaannya. Ya, mau banyak harta tetapi tidak menyombongkan diri. Itu dia. Yaitu yang berhasil dalam ujian menerima harta, menerima rezeki dari Allah. Ada juga yang sudahlah tak punya harta, sombong pula lagi. Itu teruklah itu, dua. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam, fadal ya. Barakallah. Ya. Surah Asy-Syura ayat 12. Ayat yang 27 ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Dalam ayat ini digunakan kata hamba. Ibadihi. Hamba seperti yang kita terangkan tadi. Hamba. Hamba Allah. Kita ini hamba Allah bukan? Cepat betul jawab iya. Siapa hamba Allah itu? Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah dengan sukarela, dengan sukacita, dengan ikhlas. Tidak ada dengan keterpaksaan. Bermakna yang dimasukkan hamba Allah dalam ayat ini orangnya baik atau tidak? Baik. Berarti ayat ini menerangkan tentang Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang baik. Dan itu diulang 2 kali kata hamba Allah. Yaitu li'ibadihi. Kemudian satu lagi innahu bi'ibadihi. 2 kali. Kemudian ayat ini berupa andaian. Walau seandainya. Seandainya. Andaian. Apabila ayat ini andaian, bermakna ayat ini ayat kemungkinan. Boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Berlaku tidaknya itu berdasarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah pula dengan kehendaknya. Ini untuk memahami ayat ini urutannya dibuat macam itu, sedemikian rupa. Ayat ini berkaitan dengan hamba Allah. Allah berkehendak yang baik atau berkehendak yang buruk ke atas hamba-hambanya yang turut dan patuh dengan kesukaan itu? Pastilah menghendaki yang baik-baik untuk hamba itu. Allah menghendaki hambanya itu melampaui batas ke tidak? Ke atas hambanya yang baik-baik itu.
Allah tak menghendaki hambanya yang baik itu melampaui batas. Kerana Allah tidak menghendaki hambanya yang baik itu melampaui batas. Disebabkan kekayaan, maka Allah tak bagi kekayaan yang banyak untuk hambanya yang baik itu. Andaikan Allah bagi kepada hamba yang baik itu harta yang banyak, niscaya hamba itu akan melampaui batas. Sementara hamba itu hamba yang baik, maka kasih sayang Allah kepada hamba yang baik yang akan melampaui batas dengan harta yang banyak, Allah tak bagi kepadanya harta itu banyak. Kita nak buat bandingan kepada kita sebagai ayah? Boleh? Kalau kita tahu anak kita itu kalau diberi uang banyak, dia bisa melampaui batas. Kita bagi uang banyak ke tidak? Anak kita tahu, kita tahu. Ini kalau kasih bagi uang banyak nih, dia akan mubazir, dia akan berfoya, dia akan akhirnya dia melakukan yang melampaui batas. Tapi kalau dibagi uang cukup-cukup saja. Kita tahu nih anak kita ini kalau cukup-cukup, dia terjaga, terpelihara. Kita bagi uang cukup-cukup atau banyak-banyak? Itu tanda kasih sayang kita kepada anak. Begitu juga lah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang baik tadi. Yaitu memberikan harta kepada hamba yang baik itu dengan secukupnya. Jadi kalau kita diberi, kita insya Allah mudah-mudahan kita ini adalah orang baik-baik lah. Insya Allah mudah-mudahan. Kemudian sampai hari ini harta yang diberikan kepada kita cukup-cukup macam itu saja. Cukuplah. Meminta-minta enggak, berhutang pun tidak. Tapi tidak seperti orang lain lah, yang punya harta berlimpah ruah. Tapi harta kita ada cukup-cukup saja. Dalam doa-doa kita minta harta berlebih-lebih atau tidak? Sekarang sudah cukup dah nih, dengan ada sekarang ini. Kemudian kita dalam doa kita, bolehkah? Kita guna kata bolehkah. Nanti kita boleh lagi bentuk pertanyaan yang lain. Boleh tidak kita minta, ya Allah selama ini yang kau berikan kepada hamba harta cukup-cukup saja ya Allah. Maka mulai hari ini ya Allah, selepas pengajian tentang dengan makrifah harta berlimpah, maka ya Allah berikanlah harta yang berlimpah-limpah kepada hamba ya Allah. Boleh tak kita berdoa macam itu? Boleh? Boleh. Sudah menunggu setahun, 2 tahun berdoa macam ini, tak juga harta itu berlimpah-limpah. Macam mana? Apa persangkaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum juga memberikan harta berlimpah kepada kita? Padahal sudah mengaji, siapa yang makrifah akan dapat harta berlimpah. Rasanya kita udah makrifah dah. Ayat ini mau kita pakaikan untuk diri kita. Boleh jadi kalau Allah kabulkan doa kita itu, boleh jadi kita akan melampaui batas. Ini untuk ayat ini lah. Cuman anak pakaikan ayat ini lepas kita mengikuti pengajian tadi. Ayat ini berupa andaian, walau ini berarti ada kemungkinan ya, kemungkinan. Maka kita ingin yang mungkin berlaku itu yang baik-baik aja lah. Kita tidak mau yang mungkin, kita boleh saja mungkin saja berlaku ke hadapan ini, kita mensyukuri nikmat Allah, boleh. Mungkin juga berlaku kita menyombongkan diri, kufur pada nikmat Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang buruk itu jangan berlaku lah ke atas diri kita. Kalau tidak terkena nanti peribahasa Melayu itu. Seperti kacang, lupa kulitnya. Padahal karena kulitnya itulah kacang itu jadi.
Kalau dari awal lah kacang itu tak ada kulitnya, tak jadi dia. Karena dia hidup dalam kulitnya itu. Dari kecil kacang itu lagi. Kemudian jadi besar-besar berisi. Nah, jadi pepatah orang tua-tua kita itu tepat sekali. Yaitu jangan seperti kacang, lupakan kulitnya. Jangan seperti hamba yang lupakan Allah Ta'ala yang memberinya rezeki. Baik, ada lagi yang bertanya? Tinggal 1 menit. Tak ada lagi yang bertanya. 1 menit ya. 1 menit bertanya, jawabannya setengah menit. Baik, Waalaikumsalam. Mana yang bertanya? Baik, silakan. Ya. Ya. Baik, itu saja pertanyaannya. Baik. Istidraj ini dalam pengajian akidah, yaitu pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang tujuannya bukan untuk kebaikan bagi orang itu. Kalau kebaikan bagi orang itu dia sadar, ingat Allah, jadi bersyukur kepada Allah. Tapi kalau istidraj dibagi, diberi lagi, supaya orang itu semakin jauh daripada Allah, semakin sesat, semakin angkuh, semakin sombong, semakin lalai, semakin lupa, bahkan sampai menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Semua dibukakan. Bukan badannya sehat saja, otaknya cerdas, hartanya bertambah, pengikutnya ramai, semua Allah bagi. Di mana kita jumpa ayatnya ini? Iya, dalam Quran, memang betul dalam Quran. Ayat memang dalam Quran. Ini ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 165. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Oh, bukan. Bukan ini. Pak belum ini. Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan, dia sama dengan melupakan juga. Istidraj, ya. Lupa. Yang menerima rezeki itu dia lupa Allah Ta'ala. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Semua pintu kesenangan dengan badan yang sehat. Senang dia dengan badan yang sehat. Semua pintu kesenangan. Otaknya yang cerdas. Dia menjadi pembicara di mana-mana. Banyak karya tulisnya. Kemudian apa lagi yang lain? Kesenangan, harta benda bertambah terus. Kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tapi selama-lamanya? Tidak, itu istilah sehingga. Apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu apa? Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba yang dia tak sangka-sangka, dia terus jatuh. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Karena yang memberi berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ini ayat istidraj berkaitan dengan harta. Tapi ini perlu penjelasan lagi agak ya. Mungkin masa kita sudah tak
mengizinkan lagi, kita dah dekat ke waktu asar. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.